hanya untuk menunggu peristiwa Trisakti Semanggi itu sebuah pelanggaran HAM saja. Kita menunggu 25 tahun. Makanya gini, Bu, nggak cukup Kalau bintang 4 kita ini nggak cukup reformasi, tapi memang harus revolusi. Nah, problemnya orang naik adanya, ini Bang. satu oktav ini. Banyak orang yang sepertinya nggak rela kok rakyat hidup baik. Ditahan gitu loh. Kelas-kelas yang menghadapi Fir'aun ini kan kelas-kelas para nabi. Kalau kelas-kelas masih di bawah para nabi, jangan coba-coba ngelawan Fir'aun lah. Kan gitu. Nah, Nah, ini kemarin terakhir Bang Dian ada poster. Terakhir maksudnya apa? Ya, belakangan. Ini topik terakhir. Enggak, Oh. belakangan. Recently. Ya. Oke. Nah, ada satu posternya Pena 98 agak viral, Bang. Kami tidak lupa itu loh, Dit. Iya kan? Belum ngajak-ngajak gue lupa. Iya. Gue lupa yang bagian itu. Ada kayak ini dulu. Pamflet pergerakan zaman 98 Ya. ini loh, Bang. Itu juga yang sempat gue obrolkan sama Jokowi dulu ya. 13, 14, 15 Mei 25 tahun yang lalu itu dalam data ada 189 perempuan diperkosa. Dalam data di dalam hari-hari itu ada sekitar 1.200 orang lebih yang kemudian meninggal dunia. Ada yang terbunuh, ada yang terbakar dan sebagainya. Ada ratusan bangunan. Itu kita baru bicara Jakarta, belum bicara Solo, belum bicara Medan, belum bicara yang lain-lain. Nah, sampai sekarang tahu gak pelakunya nggak ada. Negara sehebat ini, negara sebesar ini, seluar biasa ini bisa tidak mampu menemukan para pelaku yang memperkosa 189 orang itu, perempuan itu gitu. Yang membakar bangunan itu nggak ada pelakunya. Menurut gua kalau kita setiap tahun berbicara seperti ini, bukan persoalan berbicara tentang masa lalu, tapi kita sedang berbicara tentang masa depan, berangkat dari keinginan jangan terulang lagi. Hal ini harus terus kita ceritakan bahwa di Indonesia pernah terjadi ini. Ada yang namanya siapa, perempuan yang mau bersaksi di PBB, namanya kalau tidak salah Ita, yang kemudian sehari sebelum keberangkatan dia besok ke luar negeri untuk memberikan kesaksian terkait pemerkosaan massal di Jakarta saat itu, dia dibunuh malamnya. Itu. Ada banyak kekejaman. Bagaimana cara kita untuk memastikan di masa depan itu tidak terulang? 2, tangkap pelakunya dan adili sehingga itu menjadi efek penjeraan. Atau ceritakan terus menerus. Jangan pernah orang lupa terhadap peristiwa itu. Nah, kita mau lakukan itu. itulah pengertian total politik sebenarnya. Gitu Bang ya. Iya. Kena ulah-ulah gitu. Apalagi itu Bang, aduh. Oh iya, politik kan harus total. Iya. Jangan hanya bicara soal politik, itu institusi parlemen, eksekutif, legislatif, ya kan, Iya. partai politik, capres, cawapres, persoalan-persoalan rakyat seperti itu, ya kan, sama saja dengan kasus persoalan Munir misalnya kan, itu kan harus terus disuarakan, Iya. gitu loh. Ada lagi siapa dulu kita buruh yang Marsina, iya. Udin Bernas. Iya. Iya. Nah itu peran-peran seniman kita atau budayawan-budayawan kita, ya itu terus bagian mereka menyuarakan dalam bentuk teater dan film-film kan, Iya. walaupun hanya dokumentasi yang sederhana misalnya. Karena kalau hal-hal seperti ini dilupakan, gampang sekali terjadi, Akan terulang. akan terulang lagi. Betul. Gitu. Makanya kan kalau kita lihat sejarah agama juga Alkitab, itu kan sebenarnya mengulang-ulang kan, ingat kau pada masa ini, pada masa Nabi Ibrahim diingatkan pada zamannya Nabi Nuh, ya kan? Iya. Kemudian pada masa Yakub diingatkan pada masa Ibrahim, ya kan? Terus gitu. Yusuf diingatkan juga pada Yakub. Itu terus itu diingatkan semua gitu, diulang-ulang dalam Alkitab itu gitu loh. Makanya
untuk membangun kesadaran. Bahkan kan banyak sekali kalau saya baca ayat Al-Qur'an kan misalnya ketika ya Nanya Bang Adian. Minta validasi dari kanan ini. jangan salah lu, jangan-jangan dia banyak baca Al-Qur'an. Iya, Mungkin. Iya. Kalau ke depan abang nih pasti agak sulit ya. Bisa bicara surat Wadduha kan, ada bicara tentang anak yatim kan. Nah, ingat nggak bahwa kau dulu itu kan yatim, kata Tuhan kepada Nabi Muhammad kan. Bagaimana dia dibantu diselamatkan. Jadi jangan lupa. Nah ini kita kan harus tahu begitu. Makanya misalkan Adian bilang, Pak, Bapak dulu wali kota, sangat dekat sama rakyat. Kemudian jadi gubernur, kemudian jadi presiden. Persoalan rakyat itu bukan berarti lupa atau dilupakan. Tetap melekat itu kan terus. Jadi itu maksudnya. Dengan power lebih gede loh. Iya. Nah kalau masalah-masalah seperti itu dibawa ke presiden untuk mengingatkan juga presiden jangan sampai lupa gitu loh. Betul. Nah ini kan banyak orang di lingkungan istana kah namanya, di lingkungan orang yang berkuasa siapapun dia gitu kan, itu kan banyak melupakan hal seperti ini. Itu yang paling kita takut sebenarnya. Itu yang kita takut. Emang dia lupa Bang. Ya misalnya kan begini, ada satu orang misalnya ya, ada satu orang karena merasa hebat minta, ya Tuhan berilah kami, ya kan, memimpin negara ini, beri kami kekuatan untuk memimpin negara ini. Dan kalau kami tidak jujur, tidak konsisten, laknatlah kami, kutuklah kami, misalnya gitu kan. Ini apa pula ceritanya? Padahal Nabi Muhammad itu saya kasih tahu, Iya Bang. ya Nabi Muhammad itu nangis berhari-hari ketika Jibril itu datang menyampaikan kepada dia, Muhammad, ya, nah Tuhan itu pesan kepada aku, kata Jibril, kau baca ini dalam bahasa Arabnya ya, Allahumma la takilni ila nafsi tarpata ainin abada wa aslihli sya'ni kullahu. Ya kan? Kau baca ini, ya Allah, janganlah engkau serahkan persoalan diriku, ya kan? Baik sekarang ataupun nanti pada kemampuanku. Sesungguhnya aku serahkan kepada engkau, ya kan? Abadan, kapanpun sampai hari kiamat. Jadi Nabi pun sebenarnya diminta sama Tuhan itu, kau serahkan diri kepada aku, jangan kau sombong pula, ya kan? Jadi setingkat Nabi pun yang sudah pasti bersih, itu tidak berani minta dikutuk dirinya oleh Tuhan. Ada orang misalnya, ya Ada pula tuh Bang. bisa saja dia berlindung bahwa seolah-olah manusia ini nggak tahu dosanya dia kan, tapi Tuhan kan pasti tahu dosanya. Nah ini jangan sampai terjadilah kepada pemimpin-pemimpin kita nih yang seperti ini. Makanya kalau kita kembali lagi ke dalam konteks agama, ini kan supaya membangun kesadaran kita. Tuhan tuh bilang, kalau kalian tuh lupa sama aku buat kau lupa diri. Kalau Ya kan? kau lupa sama aku, Aku buat kau lupa diri. Jadi kita lihat, setiap orang yang lupa diri itu pasti lupa sama Tuhan, nganggap dirinya hebat, ya kan? Kau lihatlah, abang baru beli yang namanya baru beli yang namanya Ferrari, ya kan? Apa pula dia sombongkan? Kalau dia orang beriman, dia bilang ini kan rezeki dari Tuhan. Bisa ada, bisa tidak, bisa hilang, bisa tidak, ya kan? Nah ini sebenarnya kehidupan agama itu kalau dibawa juga ke dalam situasi kehidupan politik, sosial, dan itu kan memang ada nyambung semuanya gitu loh. Hanya kan kita melepaskan diri dari itu semua. Yang terjadi adalah kesombongan, ya kan, arogansi misalnya. Untuk apa? Nggak ada gunanya semua. kesombongan dan arogansi itu bisa ini nggak Bang? Ada kaitan erat dengan penyalahgunaan kekuasaan nggak? Enggak, saya ingin menarik apa yang Gue mau narik ke hal-hal paling karen nih, lagi bangun jembatan coba nih Bang. Ya, jadi apa yang disampaikan Adian tadi, saya nggak datang ke sana minta jabatan, saya nggak datang ke sana minta proyek, aku nggak bawa ini, nggak bawa itu, yang aku bawa masalah rakyat, misalnya kan gitu. Nah artinya kan itu satu apa? Kita ingin independen, keterbebasan dari semua persoalan-persoalan yang bisa mengikat kita kan gitu. Nah makanya kan di dalam Al-Quran. saya selalu bicara merujuk kepada Al-Quran misalnya atau agama ya, itu kan dikatakan
apa sih yang orang kan artikan, wah zuhud itu apa? Ya kan? Zuhud itu kan bukan persoalan fisik, ya kan? Tapi kan persoalan jiwa. Artinya pengertian dalam Al-Quran itu zuhud itu adalah kau tidak bangga dengan apa yang kau miliki, dan kau tidak sedih ketika apa yang kau miliki itu hilang. Itulah keadaan jiwa kan? Kalau kita tidak berkeadaan jiwa kan, waduh, hilang pula jabatan aku ini, hilang begini, gelisah sendiri, kacau sendiri. Waktu dapat gembira kali kan gitu. Orang pun semuanya kita anggap kecil. Nah, itu karena semuanya dibawa dalam keadaan jasmaniah. Kalau dia balik ke dalam keadaan rohani, jiwa, maka sebenarnya dia dapat biasa, hilang lagi biasa, itu hal biasa. Karena kondisinya bukan kondisi jasmani. Itu yang kita tangkap misalnya. Dan banyak kan kadang-kadang kawan kita itu begitu. Iya kan? Makanya dia bilang, aku jadi nggak jadi anggota DPR-nya, biasa aja. Gitu. Jadi menteri, ya cocok nggak nih? Kita kan kadang-kadang orangnya benar, the right man. Begitu jadi menteri, the wrong place. Iya, bisa jadi, Bang. Gitu kan? Bisa jadi. Betul nggak? Semua kita kan gitu. Lah, Iya. saya misalnya, terus terang, Surya Paloh minta saya jadi duta besar. Kau pilih Eropa Timur atau Timur Tengah. Ada timurnya semua nih. Untung nggak dibilang sama dia Timur-Timur. Aku bilang, aku nggak cocok. Ya kan? Duta besar abang merasa nggak cocok? Nggak cocok, saya bilang. Saya ini, Abang kan minum karena wine. duta besar itu kan ada birokrasinya. Kita mau kerja politik aja lah. Ya kan gitu. Makanya kalau di Indonesia, kita tetap bisa berpolitik. Bagaimana mau bikin podcast pula dia jadi duta besar, kan nggak bisa kita. Siapa yang kita wawancarai? Pertanyaannya kenapa Pak Surya menawarkan abang yang timur-timur semua, Bang? Nggak gini, kalau biasanya kalau daerah-daerah Eropa Barat apa itu kan karir ya. Kalau Amerika Latin, kemudian Eropa Timur, cuman dia pikirkan kalau Latin ini jauh kali kan. Kasihlah Eropa Timur sama Timur Tengah kan. Iya, Ceko gitu ya. Bang, ya. Coba lah kau cocok itu di Iran, kata di Iran, Irak, Syria gitu kan, tempat daerah perang pula. Cocok pula buat kita. Iya. Akhirnya abang tolak pula. Saya bilang nggak mau. Abang ambillah jabatan yang lain ini kan. Saya nggak ada jabatan karena diminta bantu. Ya kan waktu itu Pak Joni bantu. Sebenarnya intinya adalah karena Kominfo ini kan pusat kekuatan informasi gitu loh, dan kita dari situ bisa memantau gerakan-gerakan ekstrim dan radikal gitu. Ada kerjasama dengan BNPT, dengan Barreskrim kan gitu. Saya tugasnya itu sebenarnya. Abang staf khusus Kominfo ya, Pak? Staf Ya, khusus Menteri tapi Komunikasi saya menangani Informatika. kasus-kasus yang menyangkut radikalisme dan ekstremisme. Makanya kita sering bersama-sama BNPT dengan PAN RB misalnya kemana-mana itu keliling kita menjelaskan kepada ASN itu betapa bahayanya pikiran-pikiran radikal dan ekstrim itu gitu loh. Nah, jadi manfaatnya juga besar gitu. Jadi udahlah, kita ini sebenarnya kalau kita bicara soal posisi-posisi ini ya, pernah juga saya diminta Pak Surya staf khusus presiden misalnya. Ya karena dia melihat kita ada potensi. Dia bilang, Van, kalau presiden nanti kasih kita 4 jabatan menteri, kau salah satu. Aku udah ngomong sama presiden. Ke Bogor, kebetulan saya ketemu juga kan gitu sama Pak Jokowi gitu. Jadi ya nggak ngobrol lama lah 5 menit. Lain sama Adian kan bisa bawa berbagai masalah kan. Jangan ke presiden, ke abang juga pernah bawa masalah. Ingat nggak? Orang di PHK, di anak perusahaan jasa marga kan, Ya, ya. coba telepon, bang kenapa di PHK? Ini gimana ceritanya? Ya apa ya? Ya emang gua begitu gitu loh. Advokasi bang ya. Apa tidak cuma ke presiden? Begitu gua tahu, oh Bang Sulpan deh. abang komisarisnya waktu ya? Iya. Oh komisarisnya di sini nih. Gua cari, gua telepon. Bang ini di PHK sekian 160 kalau tidak salah yang waktu itu. Ini ada yang tidak mau tanda tangani, pemecatan, diintimidasi segala macam gitu. Ya gue begitu gitu loh. Ya. Dan menurut gue ya
Apa itu talent bukan ya? Ya dong, artinya di mana kita bisa menyalurkan persoalan itu diselesaikan kan nggak ada masalah saya kira kan. Jadi bukan sama presiden, sama dia juga gua bawa. Advokasi. Kalau lihat Bang Adian kan orang-orang ini mungkin gitu, Dit. Iya. Aduh, masalah nih. Iya. Tapi buat orang yang punya masalah melihat Adian, wah solusi. Bukan, kita kan melihat begini. Saya tuh pengalaman juga ya. Dulu saya dengan kantor kita itu kan pusat kita di rumah Bung Tomo ya. Tahun 80-an sebelum almarhum meninggal itu Bung Tomo belum meninggal. Bersama dengan Bambang Sulistomo, ada beberapa kawan. Kita kan sering ke Kedung Ombok. Saya ingat betul tuh. Waktu itu bupatinya orang Aceh itu, Hasbi. Ya kan? Gitu. Dan dia dan Rem. Tentara. Kita bolak-balik ke Kedung Ombok itu. Sampai minta perlindungan supaya rakyat dilindungi oleh Jaksa Agungnya Ali Said, ya kan? Itu kan sadis. Karena rakyat tidak mau langsung aja Dibuka pintu airnya. pintu airnya tenggelam semua rumah bos. Iya. Di Kedung Ombok itu. Jadi ngeri. Nah, jadi kalau terus masa kita menolak? Ya kan macam-macam memang. Yang namanya buruh, yang namanya tani. Kasus tanah, kasus ini kan macam-macam. Nah, ini memang harus ada satu bukan kenikmatan ya, tapi ada suatu keberpihakan yang harus kita selesaikan gitu. Nih, balik ke eventnya Pena 98 tadi Bang. Ini kan soal keberpihakan. Abang pasti untuk membuka dan jangan sampai terulang lagi kejadian seperti 98 gitu. Nah, sebenarnya progresnya dalam 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini gimana sih Bang? Dan waktu itu pernah yang ada presiden mengakui kejahatan HAM masa lalu. HAM masa lalu juga Mengakui kan? ya. Iya, Ya, mengakui. gini ya. Dan kemudian berimpact pada memberikan tunjangan dan Ya. kompensasi. Kompensasi. Meskipun di situ belum ada permintaan maaf, Bang. Iya. Gini. Hanya untuk menunggu peristiwa Trisakti Semanggi itu sebuah pelanggaran HAM saja. Kita menunggu 25 tahun. Hanya untuk menunggu, oh iya ini pelanggaran HAM. Mengakui. Untuk mengakui itu 25 tahun. Lalu berapa tahun lagi kita harus menunggu untuk negara bisa dapatkan siapa pelakunya? Mungkin lama banget. Dan kemudian negara bilang, kami mengakui itu pelanggaran HAM tapi tidak mau minta maaf. Tapi kan kata Wiranto kemarin itu 98 itu saya, Prabowo dan Kiflan Zen itu kan. Iya, dalam videonya seperti itu. Dan menurut gua di Komnas itu banyak sekali datanya, Bang. Ya. Banyak sekali datanya, hari per day, detik per detik itu ada karena sempat dibuat TGPF-nya saat itu kan. Artinya tidak sulit sebenarnya. Nah, apa yang gue sampaikan adalah negara sudah akui itu sebagai pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu bukan tindak pidana biasa. Gua dan lu berantem, tapi negara yang harusnya melindungi rakyat, pada prakteknya dia menggunakan kekuatannya untuk bertindak keras pada rakyat, melakukan tindakan kekerasan pada rakyat, itu terjadi pelanggaran HAM. Kalau menurut gua, kenapa sih tidak mau ngakuin? Kenapa sih nggak mau minta maaf? Minta maaf aja lagi. Ketika gua salah dan gua minta maaf, gua tidak menjadi lebih rendah kok. Bahwa kesadaran kita minta maaf itu adalah sebuah pengakuan bahwa kita manusia yang mungkin salah gitu loh. Negara juga harus berani Meminta maaf atas apa yang terjadi di masa lalu itu, Bang. loh, untuk semua tindak kekerasan. Petrus misalnya, itu loh, ribuan orang meninggal tanpa proses pengadilan dan negara anggap biasa-biasa aja gitu. 189 perempuan diperkosa, bos. Di tengah keramaian dan sebagainya, dan negara tenang-tenang saja gitu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan kita sebagai bangsa seolah-olah ya udahlah itu masa lalu. Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Kalau gue bicara ini tidak soal dendam, tidak soal wah lu ngungkit-ngungkit masa lalu terus, tidak. Gue setuju yang dibilang Bang Zulfan dalam bahasa lain. Benteng kita agar peristiwa tidak seperti itu tidak terulang lagi adalah ingatan. Ya benteng kita ingatan itu.
Dan kita harus terus rajin ingatkan ke orang. Dulu pernah terjadi gitu. Ada 200-300 orang yang mati terbakar di Klender. Dan tidak ada yang tahu siapa tuh yang membakar itu. Orang masuk ditutup lalu dibakar. Itu loh. Ada banyak peristiwa, ada Talang Sari, ada Kedung Ombo, ada Tanjung Priuk, lalu ada Lampung lagi itu. Lampung itu banyak sekali gitu loh. Jadi waktu tahun 2000 Presiden Abdurrahman Wahid mengakui dan meminta maaf itu langkah politik yang maju sekali dong Bang. Atas peristiwa 65 ya. Jepang pernah minta maaf pada Indonesia terkait kasus Jugun Ianfu. Perempuan-perempuan yang dipakai sebagai alat pemuat seks untuk saudara Jepang. Dan Jepang minta maaf. Dia kasih ganti rugi. Nah, Bagaimana mungkin negara lain lebih menghormati bangsa kita dibandingkan bangsa kita sendiri menghormati Perdana sesamanya? Menteri itu kemarin Yang Belanda, Belanda. Mark Rutte ya. Mark Rutte minta maaf. Gitu loh. Tapi kemudian ada kesan bahwa kalau negara minta maaf itu merendahkan martabat negara, itu kemudian negara menjadi bersalah. Lo emang negara apa? Nggak boleh salah gitu? Lalu di mana kemudian alat ukur martabat manusia maupun organisasi negara ini diukur dari permintaan maaf? Justru menurut gua, ketika gua minta maaf atas kesalahan gua semakin dewasa, semakin bermartabat. Itu loh. Nah, dan gue berpikir 5, 10, 15 tahun lagi negara kita harus berani untuk untuk menjadikan Indonesia jauh lebih baik. Banyak kan orang sekarang bilang kan PNS 98 mengorek-ngorek luka masa lalu, sekarang enggak. Benteng kita adalah ingatan itu. Konstitusi kita kan masih pakai 1945. Ya kan? Itu bahwa kita merdeka itu, ingat kita merdeka itu 45 loh. Kita ada konstitusi 1945. Nah, tapi hal yang juga muncul adalah bahwa apa yang PENAS 98 lakukan dengan membangun ingatan itu dianggap ini terkait momen Pilpres di mana Tahun lalu kita bikin, ya 2 tahun lalu kita bikin, hampir setiap tahun setiap bulan Mei kita bikin. Kalau kemudian ada yang merasa terganggu, tanya kenapa terganggu, gitu loh. Saya tidak bermaksud mengganggu kalian. Kenapa kalian merasa terganggu dan ini, gitu loh. Kenapa kalian tidak merasa terganggu bahwa ada yang harus kita perbaiki di bangsa ini ketika kemudian ada ribuan orang meninggal tanpa perang, tanpa apa-apa, meninggal saja. Ada perempuan ratusan diperkosa tanpa apa-apa juga, serentak. Organisasi mana sih yang bisa buat seperti sebesar itu, gitu loh. Kita cuma cerita itu, kenapa lo masih terganggu? Kenapa kalian marah terhadap masa lalu yang kita ceritakan kembali? Apa hubungannya, gitu loh. Iya dong. Sementara kenapa lo ulang-ulang cerita itu? Ya benteng kita ingatan. Kalau siapa? Afrika Selatan itu siapa, Bang? Mandela. Mandela bilang forgive but not forgot kan? Kita memaafkan tapi tidak akan kita lupakan. Memaafkan itu hal yang lain. Melupakan itu akan membuka peluang kejadian sama berulang. Ini memaafkan ya. iya berulang ini kan. Iya. Kalau Makanya jangan kita rawat terus ingatannya agar kita nggak lupa, agar tidak terulang lagi gitu Bang ya. jadi Iya tidak ada maksud buat Iya. capres manapun gitu. Orang bisa menafsirkan apapun, tapi lu bayangkan ya, ada di negara ini dulu pernah ada orang bisa ditembak di pinggir jalan, dimasukin karung, dibuang ke sungai tanpa proses pengadilan. Siapa yang kemudian menunjuk si pelaku itu menjadi hakim buat perbuatan yang tidak pernah diadili? Dan itu terjadi, Bos. Dan jumlahnya banyak. Ya. Dan pelakunya tidak pernah tertangkap sampai hari ini. Marcina nuntut apa sih? Yang dia tuntut itu kan sama dengan dia tuntut jutaan buruh lain di tempat lain. Kenapa harus dibunuh? Dia cuma memastikan agar haknya sebagai buruh, hak cuti haid, kemudian hak atas upah, hak atas jam kerja. Dan itu menjadi tuntutan semua buruh. Kenapa dia harus dibunuh? Kenapa membunuh itu selalu menjadi jawaban dari ketidakmampuan mereka untuk memecahkan apa yang disampaikan oleh Marcina? Nah maksud gua, jangan dong, ayolah.
Apa? Gue punya keinginan bangsa ini besar dan bangsa besar tidak boleh berlaku seperti itu terus menerus. Bahkan Amerika, negara-negara besar lain punya jangka waktu kan untuk membuka peristiwa-peristiwa yang mereka tutupi. Kan minta maaf itu kan nggak berat bang, yang berat tuh tanggung jawabnya. Apa kemungkinan terburuk apabila permintaan maaf itu diucapkan oleh Gue ketemu dengan banyak keluarga korban dan dia bilang, ya sudah, tuh anak saya sudah meninggal. Yang saya minta kasih tahu dong dikuburnya di mana. Sederhana. Gue ngomong sama presiden, Pak Presiden, kalau bapak malam-malam, datang ke rumah warga di Kedongpring, ketuk, selamat malam, dia bukakan pintu. Saya sebagai presiden minta maaf ya. Dulu tanah kalian digusur dan harga yang tidak pantas dan kekerasan segala macam. Mau minta ganti rugi lagi nggak? Jangan-jangan dia anggap itu selesai ketika kata maaf itu diucapkan. Sederhana bos. Apakah kemudian bertanggung jawab? Pertanggungjawaban seperti apa? Orang yang kita minta negara kok yang minta maaf. Iya. Negara itu kan terdiri dari banyak orang. Tapi bahwa itu dilakukan dan fasilitas negara iya kok. Iya. Gimana bang? Ini Ya, bukan. ini termasuk Jadi, menempatkan isu ini dalam presiden dan calon presiden kita itu harus kita kasih namanya baca buku Nahjul Balagha. Nah, disitulah ada apa yang disampaikan oleh Adian itu bagaimana pemimpin itu betul-betul bisa mengabdi kepada rakyat. Bahkan kata Imam Ali bin Abi Thalib, dia bilang, orang yang pakai jas itu, yang selalu di depan kaca dia mengatur-ngatur jasnya itu, kata dia, kau pasti sebagai gubernur nggak pernah kau pikirkan rakyat, karena kau sibuk dengan jasmu, ya kan? Nah, itu jelas itu. Nah, jadi hati-hati buat yang pakai pejabat yang pakai jas, ya, terlalu sibuk. Bukan nggak boleh pakai jas, kalau kedinginan kan boleh aja. Tapi jangan disibukkan dengan hal seperti itu, sehingga dia lupa sama urusan yang sesungguhnya dia mengurus masyarakat, mengurus rakyat gitu. Nah ini kan yang kadang-kadang sudah hampir dilupakan tanggung jawab seperti ini. Tanggung jawab kita kan bukan hanya bikin SK aja sebagai menteri, dirjen, semuanya bikin SK. Mengangkat dan memecat, tetapi kan tanggung jawab ini kan di depan mata, gitu. Nah sekarang seperti kita lihat ya, betapa banyak kepala daerah kita yang tidak concern dengan nasib masyarakat. Kan dia juga naik mobil, dia tahu di lampu merah itu betapa banyak anak-anak yang hamil, yang macam-macam anak kecil tuh numpuk, mereka minta. Nah ini kan ada anggarannya. Ya kan? Dan secara konstitusional fakir miskin dan anak terlantar di negara negara. Itu jelas dalam konstitusi kita. Itu kan harus tidak boleh terjadi. Dan kita malu kan? Betul. Gitu. Duta besar negara asing melihat bagaimana kehidupan rakyat kita di lampu merah, mereka yang sampai tengah malam loh. Jam 12, jam 1 masih ada. Masih meminta-minta, mereka kumpul. Nah, ini kan rasa kemanusiaan itu nggak ada gitu loh. Dia sudah pulang jam 8 malam, tidur, enak, makan, habis itu dia, ya kan, besok ke kantor lagi, apalagi pakai Power Rangers, dia nggak sempat lihat kiri kanan, karena lancar. Kalau kita kan berhenti dulu di lampu merah, kita lihat, kasih 2.000, 3.000, ya kan? Gitu. Nah jadi hal seperti ini memang kemanusiaannya ini rendah sekali. Nah ini yang perlu kita bangun, bahwa kalau itu kan mudah diselesaikan. Ya kan? Bukan hanya melarang mereka nggak boleh jual asongan di lampu merah, tapi bagaimana menyelesaikan persoalan mereka. Karena kehidupan itu, coba kita lihat anak-anak kecil itu kadang-kadang umurnya 13 sudah hamil. Ya karena memang kehidupannya begitu, gimana? Bang, tapi menempatkan apa yang terjadi pada masa lalu seperti kata Bang Adian tadi, merawat ingatan itu dalam konteks yang ada saat ini ya. Ketika ada persaingan politik lagi, ketika itu bisa jadi bahan yang menjadi positif ataupun bisa bahan untuk menyerang juga gitu. Abang melihatnya gimana sih yang sebenarnya kita menempatkan sesuatu yang perlu kita ingat dan kita rawat ini sebenarnya dalam konteks politik sekarang nih dan ke depan ya, tahun politik Ya ini. saya kira begini, kalau itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik jangka pendek,
ya kan, dalam konteks merebut kekuasaan. Ini kan picik dan licik, kan bukan itu maksudnya. Kalau konteksnya tadi kan mengingatkan, jangan sampai melupakan bahwa kita pernah ada peristiwa seperti ini dan ini tidak boleh terulang lagi kan gitu. Dan yang justru yang dikhawatirkan itu kan terulang lagi karena ya memang tadi concernnya tidak ada gitu loh. Biasa. Bahkan dianggap udah biasa kok orang mati. Ya kan? Akhirnya hal-hal seperti itu dianggap biasa. Padahal itu kan harusnya dianggap bahaya. Gitu. Nah, jadi menurut saya memang hati nurani kalau udah nggak ada susah. Concern sudah tidak ada kepada kemanusiaan itu susah. Nah, ini sebenarnya nggak tahu ya, kita ini semuanya masih terjebak pada sloganistik, pada lip service, ya kan? Gitu. Tapi tidak ingin berbuat dalam bentuk kenyataan. Dan masih banyak persoalan. Kita lihat kalau ke Cianjur, ke Sukabumi, yang mereka bekas gempa, yang kejadian, itu kan kalau kita mau nyumbang beras sama nyumbang Indomie, itu nggak ada gunanya. Tendanya kosong kok, bocor semua. Hujan lebat itu beras semua di bawah air. Jadi yang mereka butuhkan apa? Bikin tempat tinggal mereka yang pantas, ya kan, yang sederhana, yang secukupnya. Baru kita, ini banyak sekali kan. Sinabung belum selesai juga, Ya, Bang. makanya. Sinabung, Bang. Ya, beras lagi apa di sana. Pasarnya belum selesai, apa banyak hal. Aduh. Nah, jadi apa ya? Memang menurut saya, memang cara penyelesaiannya itu ini nggak connect ini antara presiden dengan pemerintah daerah ini. Iya. APBN-nya disiapkan dari pusat, kemudian presiden sudah kasih perangkat-perangkatnya, tapi sampai bawah terjadi korupsi, Iya. terjadi penyimpangan. Nah ini, jadi ini kan hal seperti ini harus diingat, jangan berulang lagi gitu. Pasar apa itu yang di Sinabung itu yang sudah diserahkan presiden melalui Menteri Koperasi, Teten, segala macam. Tanahnya sampai sekarang nggak dikasih oleh PTPN atau Perhutani, saya lupa. Padahal itu negara punya. Iya. Jadi aneh gitu loh, apa? Kok lu nggak suka si rakyat itu sejahtera gitu loh? Kok lu jadi terganggu kalau rakyat itu bisa berdagang dengan baik? Gitu. Dan presiden sudah perintahkan tanahnya kasih, nggak dikasih. Jadi nggak bisa dibangun pasarnya Sampai sekarang nggak. karena nggak dikasih sama Iya. salah satu bagian dari negara. Nah, satu misalnya yang agak Erick Thohir nih ya, gue pernah ngomong ke dia gini. Erick Thohir itu ada bagusnya begini, Bos. Dia mengeluarkan surat ya. Dia mengeluarkan surat yang isinya adalah dia sebagai Menteri BUMN menyetujui agar tanah-tanah yang BUMN kalau tidak salah ada sekitar 59 dalam data dia itu yang sudah dikuasai oleh rakyat itu diberikan pada rakyat dengan catatan dikeluarkan dari penempatan modal negara dalam BUMN itu. Nah, menurut gue itu tindak lanjut itu. Harus itu. Kalau misal gue tanya sama Deputi Pertanahan KSP ya, si Abednego, berapa sih data konflik tanah yang kalian pegang di istana? Kalau di kita sekitar 300-400an ya. Oke. Tapi kalau di kementerian mungkin sekitar 2000-an segala macam. Oke, kita mungkin nggak bisa selesaikan semuanya. Ini sudah ada suratnya nih. Surat kesiapan Menteri BUMN. Jadi ini tanah BUMN nih. Seperti PTPN tadi. PTPN ini apa nih yang Pelumpang. Oke. Pertamina. Iya. Dan itu gue bicarakan sama Jokowi tahun lalu. Soal Pelumpang ini yang kemarin kebakar. Surat ini benar Pak Presiden. Presiden bilang begini ke gue, Mas Adian, berapa kos sosialnya, berapa kos politiknya, berapa kos pemindahannya. Jangan-jangan lebih mahal dari harga tanah itu. Dia setuju, itu loh. Dan gue bilang ini tinggal jalankan Pak. Surat ini udah benar. Tinggal panggil Menteri Keuangan, keluarkan aset itu dari penyertaan modal negara kan begitu Bang? Iya. Sudah selesai. Itu cuma butuh 5 lembar kertas. Pertanyaan gua, apakah negara ini tidak punya 5 lembar kertas itu? Ya kita beliin lah. Kalau itu jadi masalah gitu loh. Itu, nah jadi bukan jalan keluarnya. Banyak orang yang sepertinya nggak rela kok rakyat hidup baik. Ditahan gitu loh. Gue bilang sama Erick Thohir,
Gua kaget lu bisa keluarkan surat kayak begini. Gitu loh. Kenapa? Berpikiran gua anak menteng. Apa yang sejak dalam kandungan sudah kaya raya gitu loh. Sejak dalam kandungan sudah jelas warisannya, beda sama kita kan. Sampai gede nggak jelas warisannya. Dia sudah, tapi bisa gitu loh. Nah maksud gua yang begini harus kita dukung. Kalau 59 kasus ini selesai, ada harapan buat yang yang ke-60, ke-61, 62, 63. Itu bagus itu. Itu kan kasus kita lihat di Medan ya. Kan orang-orang yang berdagang di pinggir jalan, yang itu kan ada rakyat itu kan berjualan di pinggir rel kereta yang agak jauh, tapi itu kan tanah KAI. Itu kan dilarang digusur. Sementara tanah KAI itu dibangun apartemen, dibangun gedung, dibangun segala macam, sampai sekarang nggak jelas itu. Betul. Dan itu jalan terus. Nah ini, jadi begitu untuk masyarakat itu tidak bisa dimanfaatkan, tapi untuk usaha-usaha tertentu yang sifatnya secara individual itu bisa berjalan. Nah ini sebenarnya terjadi ketidakadilannya itu di sini. Ya memang keadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan itu ya harus ada korban. Ya, yang korban tuh bukan soal rakyat, tetapi memang harus ada orang yang berani mengorbankan diri untuk itu. Tidak populer, bahkan dimusuhin, bahkan bisa dimatikan, kan itu yang akan dihadapi. Nah itu kan sejarah itu kan pasti terulang lagi gitu. Dan negara harus bertanggung jawab, Bang, dalam banyak hal. Ini bukan soal rakyat, ini ada soal tambang. Dulu itu gue bingung kalau begini siapa yang harus bertanggung jawab ya? Ada sebuah tambang dulu masuk wilayah Sulawesi Tengah. Tiba-tiba batas wilayahnya bergeser, bos. Jadi Sulawesi Tenggara. Secara administrasi ini. Dan si pemilik IUP ini kehilangan IUP-nya. Karena teritori bergeser. Batas wilayah bergeser. Ini siapa yang harus bertanggung jawab ya? Iya. Gitu loh. Jadi problem bangsa kita ini banyak banget. Lalu negara bisa otoritas baru mengeluarkan IUP baru lagi. Negara buat kebijakan, lalu tidak bertanggung jawab terhadap dampak dari kebijakan itu gitu loh. Ini gimana? Itu lucu loh, Bang. Loh ini IUP kok hilang, Bang? Kenapa? Batasnya berubah. Tadinya masuk Sulawesi Tengah, jadi masuk Sulawesi Tenggara. Jurisdiksinya berbeda, hilang. Itu ego juga terjadi. Ya kan, udah masuk sini lo urus di sini. Ini urusan gua, bukan urusan lo. Padahal kan orang udah keluarin biaya segala macam. Itu nggak pernah dihitung. Jadi ya udah, bisa orang miskin mendadak. Iya. Karena kebijakan itu. Kalau lu salah, dan lu harus menanggung akibat dari kesalahan lu, yaitu wajar. Yang problem adalah ini keputusan negara. Akibat kebijakan negara itu terjadi pergeseran batas wilayah. Akibatnya kemudian izin orang hilang. Lalu siapa yang kita persalahkan? Kok kali ini gua di Sulawesi Tenggara nih. Padahal kemarin Sulawesi kayak semalam gua tidur masih KTP Sulawesi Tengah. Karena besok gua KTP gua udah gak laku. Bikin kakak baru aing. Jadi banyak kekerasan rakyat segala. Tapi menurut gua gini loh. Ini contoh satu ya kasus yang pergeseran batas wilayah itu. Di Mandiodo. Di Mandiodo ini lucu nih, ada 11 IUP. Mandiodo di mana, Bang? Mandiodo di Sulawesi Tenggara. Ada 11 IUP, yang 11 IUP itu dikeluarkan oleh negara. Ada satu lagi IUP Antam yang juga dikeluarkan oleh negara. Dan sekarang mereka berdua berantem karena produk negara. Terus negara ini ngapain gitu loh? Berarti karena memperebutkan tanah yang sama. Iya. Iya. Ini dikeluarkan negara, ini dikeluarkan negara. Lalu mereka berantem dan negara bilang selesai di pengadilan. Kok negara bisa begitu gitu ya? Apa nggak masuk di akal gua? Lo dua-duanya produk lu. Kok lu adu domba rakyat sih? Gitu loh. Sama kayak double sertifikat ya. Iya. Orang sudah ada sertifikat yang sebelumnya, tiba-tiba ada orang masukin sertifikat. Iya. Disuruh selesaikan pengadilan, bukan dilihat yang asli mana, yang palsu mana. Akhirnya kan orang dengan bisa menyimpulkan itu kan bukan negara, Bang. Itu oknum dari negara. Nah, kalau kan sering juga kita pakai. Ya, kalau kita alas pakai itu, Bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mungkin oknum.
Kalau 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 dan sikap itu dilakukan dengan menggunakan seluruh kewenangan yang dimiliki oleh negara, aparatur negara, alat kelengkapan negara dan sebagainya, nggak bisa kita sederhanakan oknum dong. Itu loh. Kayak misalnya begini, ada satu sertifikat asli, satu sertifikat palsu. Lalu BPN bilang ya kalian berperkara. Loh, kok bukan lu yang putuskan? Kan itu produk lu. Iya. Bagaimana bisa double? Ini Iya. lebih awal, ini lebih akhir. Ini yang terakhir. Yang terakhir yang keluarkan sama. Yang Cibubur lain lagi. Kasus tanah juga, Bang. Koordinatnya berubah, Bang. Sertifikat ini rumahnya di sini. Oke. Koordinatnya di sana. Yang di sana koordinatnya di sini. Rumit, Bos. Itu sampai gua datang ke Menteri Agraria dia juga bingung. Makanya gini, Bu, nggak cukup Karena bintang 4 kita ini nggak cukup reformasi, tapi memang harus revolusi namanya. Naik Nah, lagi. problemnya orang Naik ini Bang. satu oktav ini. Kita tanya Bang Adian kenapa dulu nggak mau revolusi Bang? Iya kan? Kan abang yang bikin reformasi ini. Iya. Iya. Harus ditingkatkan Itu ngomong ke dia dong. Kenapa kita save S-nya waktu itu reformasi bukan Begini, revolusi? kalau revolusi jangan diartikan berdarah-darah. Ini kan yang perlu kan sebenarnya sudah ada satu revolusi mental. Ya kan? Oh, yang Kemudian ada juga revolusi budaya. Ya kan? Revolusi budaya dulu banyak mati. Banyak Bang. darah, Bang. Darah semua, Bang. Itu revolusi kebudayaan. Nah, itu. Oh, maksudnya beda. Di alas. Emang kalau senior nih Iya, ada aja, Bos. jago. Sebenarnya gini, tidak selalu pun revolusi kebudayaan itu berdarah. Kita bandingkan Cina dengan Rusia misalnya. Revolusi di Rusia itu tidak ada satupun yang namanya kursi yang patah. Tapi revolusinya berdarah-berdarah, ya kan? Kalau dianggap revolusi kebudayaan tuh Makanya K-pop sih, nggak ada berdarah, Bang. Khrushchev itu kan sampaikan kepada Aidit, kau jangan terlalu main dengan Cina, karena Cina ini kasar. Lihat revolusi mereka, itu kan. Ini Cina dulu ya, kalau sekarang kan lain lagi. Cerita masa sebelum Mao Zedong kan. Langsung alas, Bos. Sementara kalau Khrushchev bilang, kau lihat revolusi kita, tidak ada pun satu piano yang rusak. Gitu. Artinya apa? Ada revolusi itu damai, gitu loh. Nah, bagaimana mengatur itu kan tergantung pada kekuatan elit mengatur pengorganisasian kekuatan Tapi massanya. Bang, mungkin nggak apa yang dilakukan Bang Adian dan bahkan Bang Adian udah di dalam kekuasaan, sudah melakukan merawat ingatan tadi gitu ya. Ini akan berujung kepada permintaan maaf, pengakuan permintaan maaf, lalu apa namanya? Sesuatu yang ideal yang diharapkan tadi. Iya, dalam- Kompensasi, supaya pertanggungjawaban, tidak terjadi permintaan lagi. maaf, Ya, itu dan kan juga menghukum itu kan orang-orang bisa yang dilakukan bersalah. konsolidasi. Karena kan begini, ini kan ada kelompok-kelompok yang memang tidak setuju permintaan maaf itu. Katakanlah seolah-olah ini adalah menyangkut persoalan TNI, kan gitu. Ada persoalan menyangkut konflik antara kelompok kekuatan dengan kekuatan yang lain. Tapi kan semua bisa dipanggil. Ini kita nggak bisa negara ini begini terus. Apa salahnya sih? Minta maaf. Minta maaf kan nggak ada salahnya. Bang, Ya, dulu kalau kita mau menjadi negara yang beradab dan menjadi lebih baik ke depan, nggak perlu takut, Apa? nggak perlu malu. dulu kenapa Gus Dur nggak disambut baik ya oleh para elit ya? Ya karena Ketika saat dia itu kan bicara gini ya, minta maaf, dia atas nama negara, atas nama pribadi, atas nama kalau dulu mungkin kekuatan pelaku masih besar ya, itu juga harus dihitung. Kalau sekarang kan sudah tidak. Iya, generasi udah berubah. juga. Iya, kita sudah berubah, tingkat kesalahan juga sudah berubah. Ada tanah di puncak dulu, kalau nggak salah kasus Cipendawa itu. Dulu rakyat di situ diusir, oke, dibilang untuk tempat latihan militer kalau tidak salah. Lalu berikutnya menjadi peternakannya adiknya Soeharto siapa? Prabowo Sitejo kalau tidak salah. Dan sekarang sudah tidak dimanfaatkan. Balikin aja tanah itu. Itu loh. Seperti Maaf, tanah-tanah di Tapos kan? Iya. Maaf Pak. Karena ini permintaan maaf tidak persoalan
pelanggaran HAM berat saja. Tapi dalam persoalan-persoalan konflik tanah gitu loh. Yang sangat bisa diselesaikan dengan willingness ini ya Bang ya. Pak maaf Pak, kemarin kita negara begini. Kedung Ombo. Bagaimana lu bayangkan lu kemudian, gue pernah ke sana itu Bang, naik perahu kan di atas terus jeduk gitu. Apa Pak? Atap rumah saya. Iya. Gitu. Nabrak rumah gitu. Lo kenapa bisa begitu Pak? Kita tidak dikasih tahu air akan dibuka. Jadi kita berlarian, di belakang kita air, cerita masyarakat sana ya. Dan besoknya kita harus balik lagi menyelam, mengambil piring, mengambil sendok, mengambil banyak barang-barang lainnya masih di bawah itu. Apa? Ini bukan persoalan pelanggaran HAM, bukan Petrus, bukan Trisakti, bukan Semanggi, bukan Tanjung Priok. Ini tanah. Oke, kita mulai dari yang kecil-kecil lah. Tapi mulailah. Gitu loh. Mungkin kalau yang kasus besar ini oke. Yang kecil-kecil lah. Yang objeknya masih ada tanahnya. Apa? Lakukan itu, minta maaf dan kembalikan. Selesai. Sekarang hambatannya apa Bang? Nggak tahu. Kalau menurut gua kita butuh political will. Oke, gini, lu punya banyak salah ya. Lu punya melakukan banyak hal yang lu akui salah. Yang mungkin ada hal yang lu malu mengakui. Gitu. Dan malu minta maaf untuk itu. Tapi ada hal-hal kecil lain banyak yang lu dengan mudah bilang minta maaf. Oke, kita mulai dari yang kecil-kecil deh. Tapi mulailah dulu. Yang mudah-mudah. Iya, tapi mulailah dulu. Yang minim konflik, tapi mulailah dulu. Harusnya Pak Jokowi orang yang tidak sama sekali terlibat dalam konflik masa lalu kan harusnya Itu punya ini ya, keberanian dan kelegawaan yang tidak ada kaitannya gitu. Iya, gua gak ada urusan nih bos. Itu Tapos, itu balikan aja. Iya. Itu loh. Apa Cipendawa balikan aja. Ingat Pernah ngomongin ini. Joknya juga kan. Apa Bang? Nah, taposnya, jok tapos gimana? Jok tapos kan gitu, ada menteri, itu kan diundang, kan Pak Harto tuh undang menteri-menteri dengan si istri-istrinya kan. Nah, jadi si Pak Harto cerita, ini kan cerita ya, ini luar biasa ini pejantan ini, dia bisa 8 kali. Sapi nih ya. Sapinya. Istrinya bilang tuh Pak 8 kali. Si papanya tanya lagi Pak Harto, kok bisa 8 kali? Ya betinanya ganti-ganti. Itu mah kan. Ini sapi kan? Nah, Sapi, Bang. Nah, artinya sekarang kan begini, Sapi. udah. Kita batasi di sapi, Dit. Iya sapi udah. Iya, udah. Betina kan? Mana ada Betina. manusia Kan dipanggil bukan betina? wanita, Iya. betina. Betina. Oke lah. Sapi. Nah, Terakhir. Bang Adian pernah Ini terakhir bicara. betulan nggak nih? Iya benar. Oke. Pernah bicara ini ke presiden nggak? Pernah. Gimana Bang? Respon beliau. Dia dengar dan menurut gua dari matanya, dari gesturnya dia setuju. Gitu loh. Mata Apa? dan gestur. Nah mungkin kan begini, kita kan tidak tahu ya. Dulu waktu mau ke Taman Mini Bang, kan gua bawa 2 kasus tanah ke Taman Mini. Itu dibilang, masanya kalau Taman Mini gini, itu keren Pak Presiden. Nah ini juga ada lagi Pak Presiden. Kita coba yang kecil-kecil pasti bisa segala macam. Nah mungkin orang di sekelilingnya bilang, waduh, ini membahayakan kita, keluarga kita, kepentingan kita, relasi kita, segala macam, gitu. Apa? Ya memang akhirnya banyak hal yang dulu kita bicara dengan presiden nggak jalan, Bang. Karena kemudian kita di-cut sedemikian rupa. Itu loh. Tapi kalau misalnya kemudian tanya, lu ya menurut lu Jokowi mau nggak? Mau. Iya. Mau. Itu loh. Apa? Yakin. Cuman harus ada yang terus ngingetin dia. Mas Adian itu tanah yang di itu sudah selesai belum? Belum Pak Presiden. Oh. Telepon ke menterinya. Itu gimana? Saya dengar dari Mas Adian begini-begini. Oh itu gitu loh Bos. Dia dengar, dia eksekusi. Depan Anda langsung. Depan gua. Itu loh. Dan gua rasa Ganjar punya tipikal yang sama ya. Apa? Menurut gue itu keren. Ini kenapa lama? Kalau Prabowo belum pernah tahu kita ya.
Harus ada yang mampu membuktikan dia seperti itu, Bang. Iya, iya. Itu loh. Kalau Jokowi Ya kita kan dua. Bang, itu bukannya Pak Luhut banget tuh. apa tuh? Apa kau? Coba kau telepon Aku dulu. tunjukkan ke muka aku kau. tunjuk muka kau. Kan sangat executable nih Jenderal Luhut ini kan, sehingga dia dianggap pengeksekusi yang baik banget kan. Harusnya kompatibel sama cerita Abang dan cerita Pak Jokowi. Pak Luhut ini saya dengan Pak Aden Apitupulu, dia mau ketemu nanti bicarakannya. Ada yang mau disampaikan, itu harus diselesaikan. Lalu 2 hari, gue belum keluar dari istana, sekretarisnya Luhut sudah telepon ke staf gue, minta jadwal segala macam. Singkat cerita 1 hari 2 hari kemudian gue ketemu. Lalu dia bilang, ada apa ya? Luhut ini kan bisa bertengkar sama gue hari ini, gitu loh. Nanti 1 bulan sama-sama reda, gitu loh. Dia bisa WhatsApp kita seperti itu. Ada apa ya? Bang gini. Biar kau tahu ya, tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah yang di bawah kewenangan kau yang tidak selesai. Kau kalau datang kemari kau bawa informasi yang benar. Maksud abang apa ngomong gitu, Bang? Maksud abang gue bohong? Bukan. Terus apa gue nipu? Bukan. Tapi semua harus kau verifikasi dulu. Bang begini lah, Bang. Capek kali kita berdebat ini, Bang. Ada cara paling gampang kita akhiri perdebatan ini. Bagaimana? Suruh telepon aja. Ada deputinya itu, Bang. Kau telepon dulu. Telepon, Bang. Jadi ini semua. Oh begitu, dia pakai speaker. Oh begitu. Iya begitu. Ternyata belum selesai seperti yang gue bilang. Oke, saya telepon lagi nanti ya. Betul. Tapi harus dibuktikan. Jokowi enggak. Itu betul, Mas Aden. Betul, Mas Aden. Mas Aden bisa bertanggung jawab. Bisa, Mas Aden. Enggak bertengkar dulu gitu. Wah, Bang ini capek aja tengkar dulu Bang sampai ini ya. Tapi Apa kan ya? beres juga, ujungnya beres kan sama Pak Luhut kan. Ada yang beres, ada juga yang tidak beres gitu loh. Tapi maksud gue gini, emang lu pikir gue mau ngambil apa dari situ gitu loh? Mau ngambil keuntungan, mau berbisnis, atau jangan-jangan orang selalu berpikir orang lain seperti dirinya, gitu loh. Sehingga dia memperlukan orang lain seperti dia berpikir dia memperlukan dirinya, kan begitu. Nah, Ada kepentingan. gini Bang, kalau orang berpikir orang ini mau, kalau dia sering berbisnis, jangan melihat orang lain juga pengen berbisnis. Lalu dia jadi overprotective gitu loh. Sama seperti orang suka nipu orang, dia pikir Semua orang punya penipu. Abang ini kalau tahu konteks udah berkali-kali Abang tikam ini dari tadi aku dengar. Nah jadi ada kapal bawa barang berhari-hari kena demurrage tidak bisa turun, Bang. Ini kapal bawa barang kebutuhan Pertamina untuk bangun saluran gas di daerah Kalimantan. Kenapa tidak bisa turun? Tidak punya izin garis pantai. Gitu loh. Akibat 1 lembar kertas itu, Bos. Ini ruginya miliaran. Saya bilang, kenapa? Bukannya gampang itu. Gitu loh. Lalu gue telepon BKS, Pak Menteri begini. Saya minta ya, Bang, dirian terkait datang, jalankan. Gue jelaskan. Cuma begini, Bang. Cuma begini. Kerugiannya berapa? Demurrage-nya berapa? Ininya berapa? Segala macam. Keluar. Jadi, apa ya? Harus dekat kekuasaan, harus bisa telepon, harus bisa cara itu ya Bang. Gini. Kadang-kadang. Gue akui bahwa jabatan dan kewenangan itu membuat kita punya banyak akses. Problemnya adalah akses itu kita pakai buat apa? Buat bantu orang, untuk nindas orang, untuk diri kita sendiri, untuk kesenangan kita, ya tergantung kita. Tergantung kita, tergantung Anda. Nah, ini kita kasih dulu Bang Zulfan. Oh baru gue pikir udah mau tutup. Belum. Kasih cerita Fir'aun dulu Bang. Jadi biasa penutupnya itu Bang. Cerita Fir'aun dari Bang Zulfan. Kan khusus bagian timur tengah sama Eropa Timur itu Bang ya kan. Iya. Itu intinya Bang duduk sini. Sebenarnya kita menunggu cerita Fir'aun Abang ini. Kan cerita Tapos tadi udah betina ya kan. Kalau kita cerita Fir'aun ini agak susah ya. Karena sudah banyak sekali orang menggunakan kata-kata Fir'aun ini untuk kepentingan politik. Untuk mendiskreditkan orang gitu. Nah, jadi
kelas-kelas yang menghadapi Fir'aun ini kan kelas-kelas para nabi. Kalau kelas-kelas masih di bawah para nabi, jangan coba-coba ngelawan Fir'aun lah. Kan gitu. Nah, jadi kan banyak orang itu merasa kuat, ya kan, merasa punya kekuatan untuk melawan kekuatan yang lain. Padahal kelas dia belum pantas untuk menjadi lawan atau untuk melawan. Oleh karena itu ya lebih bagus dia diam aja daripada resikonya tambah besar bagi dirinya gitu loh. Nah kan gitu. Nah kita kan pernah mendengar misalnya Pak Jokowi itu pernah dituduh sebagai Fir'aun ya oleh seseorang gitu ya, dan kemudian viral gitu kan, dan kemudian kalau nggak salah saya pada akhirnya minta maaf kan gitu. Nah tidak, Fir'aun itu jangan diartikan dalam konteks pemerintahan. Fir'aun itu kan sifat. Bisa saja orang yang tidak berkuasa, tidak punya kekuasaan, tapi punya sifat-sifat Fir'aun, sifat menindas, gitu. Jadi jangan selalu dibawa pada level kekuasaan. Gitu. Setiap orang tuh punya sifat-sifat Fir'aun itu. Namun ketika dia sudah mendapat kekuasaan, itu bahayanya lebih besar lagi. Nah ini oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan ini apa yang yang disampaikan oleh Adian tadi, ini memang kita ini harus menjadi kelas-kelas orang yang mencontoh jalannya para nabi ini. Ya di bawah-bawah nabi itu kan ada juga yang namanya Mahatma Gandhi, ya, ada juga Mandela, tokoh-tokoh Mandela, bahkan seperti Bung Karno misalnya, orang yang memang betul-betul concern kepada persoalan-persoalan masyarakat kita, gitu loh. Nah, kalau menghadapi kelas-kelas Fir'aun ini, ya harus orang yang dekat sama Tuhan. Ya orang-orang yang jauh sama Tuhan jangan coba-coba melawan Fir'aun, pasti tenggelam. Gimana? Ya kan? Nabi Musa itu kan bolak-balik menghadapi Fir'aun ini, dia bolak-balik kan. Ya ciri dekat sama Tuhan gimana zaman sekarang? Kenapa? Ciri dekat sama Tuhan ya gimana? Ya, Apakah beribadah itu dekat dengan Tuhan? Oh, belum tentu. salah satu ibadah itu kan salah satu, ya kan. Tapi bukan ibadah yang dipamer-pamerkan. Hubungan kita dengan Tuhan ini nggak perlu kita sebar-sebarkan, ya kan. Apalagi kita pakai lewat WA misalnya memanggil orang sholat tahajud, ya kan. Mari puasa Senin Kamis bareng-bareng, nggak perlu. Hubungan kita dengan Tuhan itu sangat personal sekali. Oleh karena itu orang sholat tahajud itu istri pun nggak boleh tahu bahwa kita itu sedang menjalankan tahajud. Makanya disuruh tengah malam. Kalau tahajud itu disuruh siang-siang, baru orang semuanya perlu tahu. Tahajud itu kan tengah malam yang sepi sekali. Yang kita kalau perlu istri, anak, siapapun di rumah itu tidak tahu kita itu sedang akan menjalankan tahajud. Nah kalau kita obral, ini kan rahasia, kau mau cerita berkeluh kesah kepada Tuhan kan, gitu. Mau berkeluh kesah kepada Tuhan, ya Allah, ini ada macam-macam lah kita keluh kesah. Nah tergantung pada tingkatnya. Kalau mereka mengurus rakyat, keluh kesahnya tentang rakyat. Kalau dia persoalannya hanya mengurus dirinya, keluh kesahnya persoalan dirinya, kan gitu. Macam-macam keluh kesah itu disampaikan kepada kepada Tuhan. Makanya satu hal yang paling penting, kita jangan lupa diri. Ya, di mana kita berada, siapa kita harus paham. Dan selalu kalau saya tuh yakin, orang yang lupa diri, orang yang arogan, sombong, itu pasti karena dia lupa sama Sang Pencipta. Asik. Nah inilah mungkin biasanya bulan Ramadan kita sampaikan. Kita Ramadan every month ini Bang. Bang Zulfan ngomong ke sini terus kan, ngomong ke Bang Adian nggak tahajud, ngomong ke lu nggak punya istri kan, ngomongnya ke gua. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Makasih Bang Adian, Bang Zulfan.